Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Nur Nafisa Dewiyati. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa ekspresif anak usia dini. Apa sih itu bahasa ekspresif? Bahasa ekspresif adalah kemampuan anak untuk menyampaikan atau mengungkapkan keinginan kepada lawan bicaranya, baik secara verbal maupun nonverbal, berdasarkan simbol-simbol yang sudah disepakati. Pada anak berada dalam fase perkembangan ekspresif. Hal ini berarti anak telah dapat mengungkapkan keinginan, pendapat, maupun penolakannya melalui bahasa lisan. Maka dari itu, Bunda dan Yanda harus tahu apa itu bahasa ekspresif. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam bahasa ekspresif antara lain 1. Bahasa reseptif. Kenapa bahasa reseptif? Karena bahasa reseptif berkaitan dengan pemahaman. Maka dari itu bahasa reseptif juga penting. Apabila anak tidak bisa memahami bahasa reseptif, maka anak juga tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Nah, oleh karena itu, Bunda dan Yanda juga harus memperhatikan bahasa reseptif dulu sebelum bahasa ekspresif. 2. Bunda dan Yanda harus memperhatikan gerak tubuh dan ekspresi wajah si kecil pada saat menyampaikan keinginannya, agar Bunda dan Yanda bisa mengetahui sejauh mana si kecil sudah memahami bahasa ekspresif. 3. Bagaimana si kecil menggunakan bahasa dalam situasi sosial. 4. Motivasi dan keinginan si kecil untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di poin yang ini, Bunda dan Yanda bisa meningkatkan motivasinya untuk sering mengajaknya berkomunikasi dengan orang lain. 5. Keterampilan motorik halus. Kenapa motorik halus? Karena supaya untuk mengembangkan bahasa ekspresifnya. Jika bahasa verbalnya tidak berkembang, bisa juga menggunakan isyarat. Selanjutnya adalah ciri-ciri anak dengan masalah bahasa ekspresif. 1. Mengalami kesulitan menamai item dan objek. 2. Tidak bisa menggunakan kata-kata yang panjang dan cenderung menggunakan kata-kata yang pendek. 3. Menggunakan kalimat yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. 4. Menghasilkan kalimat dengan urutan yang salah. 5. Mengalami kesulitan dalam menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi keinginannya. 6. Kesulitan untuk menceritakan kembali sebuah cerita. Nah, poin selanjutnya, dampak anak dengan masalah bahasa ekspresif. 1. Anak akan frustasi karena apa yang disampaikan atau yang menjadi keinginannya tidak bisa dipahami oleh orang lain. 2. Pemahaman bahasanya kurang. 3. Tidak bisa berpartisipasi dalam kelompok atau sekolah. 4. Tidak bisa berkomunikasi secara sosial karena tidak bisa berinteraksi secara timbal balik. 5. Tidak bisa membaca dan menulis. 6. Tidak bisa menghasilkan suara, kata, dan frasa saat berbicara. 7. Tidak bisa menyelesaikan tugas akademik. Tentu anak yang mengalami hambatan bahasa ekspresif tidak bisa menyelesaikan tugas akademiknya, dikarenakan dia tidak bisa memahami bahasa dari orang lain dan apa yang dia sampaikan pun tidak bisa dipahami oleh orang lain. Nah, untuk mengatasi masalah bahasa ekspresif tersebut, Bunda dan Yanda bisa memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengajak si kecil untuk bermain sambil belajar secara teratur. Contohnya, Bunda dan Yanda dapat mencontohkan cara bermain dengan mainan dan mengikuti arahan si kecil sambil menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan dengan mainan tersebut. 2. Minimalkan suara-suara gangguan yang berasal dari suara di dalam rumah seperti suara televisi, radio, atau musik. Hingar-bingar orang berbicara keras juga dapat menyulitkan anak untuk berkonsentrasi mengingat kosakata
yang hendak diucapkannya. Usahakan untuk menghilangkan berbagai kebisingan yang mengganggu proses belajar bicara anak atau yang bisa mengalihkan fokusnya. 2. Ketika Bunda berbicara, tataplah muka si kecil sehingga mereka dapat meniru cara menghasilkan kata-kata. 4. Mengulangi kata-kata yang si kecil katakan dan menambahkannya dengan 1 atau 2 kata lagi dari ucapan si kecil. Contohnya, si kecil mengatakan minum. Nah, Bunda dan Yanda bisa menambahnya dengan oh, ade, atau kakak mau minum. 5. Bunda dan Yanda juga bisa mengajaknya untuk melihat buku yang ada gambar hewan ataupun gambar lainnya. Kemudian ceritakan atau bicarakan apa yang ada di dalam buku gambar tersebut. Nah, poin yang terakhir adalah jangan menyelesaikan ucapan anak. Sebagai orang tua, pastinya Anda sering merasa tidak tahan untuk menyelesaikan kalimat anak ketika ia kelihatan kesulitan untuk mengatakan sesuatu dengan lengkap. Namun, dorongan tersebut sebaiknya ditahan untuk membantu anak membangun kepercayaan dirinya dan belajar bahwa ia tidak dapat selalu tergantung kepada orang lain untuk berkomunikasi. Membiarkan anak menyelesaikan kalimatnya sendiri bisa berarti bahwa Anda memberikan dorongan kepada anak untuk mencoba. Baiklah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.